itu bukan tempat tinggal yang legal. Tapi paling tidak kan pemerintah itu juga harus memikirkan harus dipindahkan kemana kalau memang harus pindah seperti itu. Soalnya kami sebagai warga negara yang punya hak dan perlindungan hukum yang sama. Pagi mulai menyingsing di Dusun Merak, sebuah dusun asri di pinggir utara Hutan Taman Nasional Baluran. Dusun seluas 239 km persegi ini termasuk dalam wilayah desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Mata pencaharian warga Dusun Merak umumnya adalah bertani. Maklum saja, sebagian besar lahan produktif di desa Sumberwaru sebagian besar berada di Dusun Merak. Namun, tak semua warga adalah petani murni. Banyak di antara mereka hanyalah buruh tani dari para pemilik lahan dan modal. Selain bertani, sebagian warga Dusun Merak bermata pencaharian sebagai peternak. Pagi adalah hari yang sibuk bagi warga Baluran. Para petani dan peternak sudah memulai aktivitas rutin mereka. Menggembala ternak adalah salah satu kegiatan wajib para peternak sapi Dusun Merak. Melimpahnya rumput di sekitar hutan membuat warga tak perlu repot menyediakan pakan untuk ribuan ternak sapi mereka. Menggembala ribuan ekor sapi ternyata bukan hal yang susah bagi warga Dusun Merak. Sapi-sapi ini seakan juga sudah tahu ke arah mana tempat rumput melimpah yang harus mereka tuju. Warga Kampung Merak merupakan mantan buruh yang ditinggal oleh sebuah perusahaan. Nyaman dengan ketersediaan lahan dan kekayaan alam yang melimpah, mereka justru memanfaatkan lahan Taman Nasional Baluran sebagai area mata pencaharian mereka. Tekanan datang setiap hari, tapi mereka tetap di sini dan berdiri di atas kaki sendiri. Pemirsa, inilah Indonesiaku. Beternak sapi sebenarnya sangat berpotensi sebagai cara meningkatkan kesejahteraan warga. Sayangnya, hampir sebagian besar ternak yang mereka gembalakan ini bukan milik para peternak sendiri, melainkan milik para pemilik modal yang umumnya dari luar desa. Akibatnya, keuntungan yang didapat dari hasil beternak sapi ini tak bisa maksimal menjadi batu loncatan meningkatkan taraf hidup mereka. Keuntungan harus dibagi dengan pemilik modal. Tak berbeda dengan wajah pendidikan. Kabarnya, kondisi kesehatan warga desa di seputar Taman Nasional ini masih memprihatinkan. 1 kali sebulan, rombongan seperti ini akan masuk ke dalam Kampung Merak, membawa beberapa persediaan, diantaranya obat-obatan, dan bidan ataupun dokter juga masuk ke dalam 1 kali sebulan untuk memeriksa kesehatan warga di Kampung Merak. Kita ke sana. Kali ini, saya akan mengikuti tim medis dan kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Banyu Putih. Tujuan kami adalah dusun terujung, sekitar 13 km dari perbatasan desa. Dan inilah alat transportasi yang akan mengantarkan kami. Ojek motor. Ojek motor adalah alat transportasi mewah bagi warga. Sekali jalan, ongkosnya 50 hingga 100 ribu rupiah, tergantung jauhnya jarak. Karenanya, banyak warga dusun lebih memilih berjalan kaki demi menghemat uang. 1 jam kemudian, tibalah kami di lokasi yang kami tuju. Kedatangan kami disambut warga dengan sangat antusias. Para ibu beserta anak mereka berbondong-bondong menuju rumah ketua RT yang disulap menjadi klinik darurat ini. Para orang tua mulai antri, membawa buku catatan kesehatan anak mereka. Para petugas mulai menimbang dan mengukur tinggi anak-anak dengan usia 0 hingga 5 tahun. Inilah saat berharga bagi warga untuk menyampaikan keluhan kesehatan mereka. Maklum saja, untuk berobat ke kota butuh waktu dan biaya yang tak sedikit.
Para petugas kesehatan ini pun dengan sabar melayani pengobatan dan permintaan konsultasi kesehatan dari warga dusun. Istiqomah misalnya, dirinya mengeluhkan berat badannya yang terus menurun selama setahun terakhir. Di usia ke-42, berat badannya hanya 29 kg. Membuat dirinya cemas. Bu, kalau misalkan tadi kan sudah timbang ya, beratnya 29 dengan usia 40-an, itu kan tidak wajar gitu. Iya, harus. Kondisinya tapi gimana? Kondisinya sekarang lagi agak sakit, nggak enak badan, mungkin karena kecapean, karena beliaunya kan buka toko ya Bu ya. Jadi kalau orang buka toko itu kan kurang istirahat otomatis. Soalnya bentar-bentar ini lain sama dokter ada jamnya, nanti kita praktek jam sekian-sekian. Tapi kalau di sini nggak ada jam praktek dokter, kita 24 jam. Tapi Ibu makannya enak? Nggak enak. Nggak enak makan? 1.300 penduduk kampung Merak mengenal siapa sosok Ibu Leni. Pimpinan patroli kesehatan ini setiap bulan berkeliling ke hampir seluruh lingkungan di kampung pinggir kawasan Taman Nasional. Bersama tim kesehatannya, jarak belasan hingga puluhan kilometer rela mereka jalani. Jujur sini penghasil cabai terbatas. Kalau yang paling dominan tuh sakit apa sih Bu di sini Bu? Di sini batuk pilek, linu. Terus yang terberat tuh TBC ada, kusta kayaknya ada satu, terus itu lagi malaria karena di sini endemik malaria kan kemarin. Lain lagi dengan kisah Mbah Wat yang tinggal di lingkungan terujung di kampung Merak. Usianya sudah lebih dari 100 tahun. Namun, Mbah Wat masih kuat membantu kelahiran keluarga dan tetangganya. Tadi sudah periksa, gimana rasanya badannya? Linu, kaki, badan, linu semua. Kecapean sih Mbah ya. Oh, 100 punjul ya. Umurnya 100 lebih sudah ya? Umurnya 100 ya, Iya. Mbah ya. Tapi setiap ketemu dapat obat Mbah. Ya, mesti. Obat apa? Obat apa ya, Bu? Vitamin Mbak, kali Dapat vitamin. Darah kapan hari kan Mbak ya, kan darahnya agak naik, jadi saya kasih untuk mengurangi pusing. Saiki turun mana? Nggih. Dapat obat ya supaya nggak capek, supaya nggak linu. Enakan Mbah tapi. Enak. Enakan. Selain mengurus lahan kebun dan beternak, sebagian warga kampung Merak mencari tambahan penghasilan menjadi pencari rabika. Tak perlu menyediakan lahan seperti tanaman kebun lainnya, pohon rabika tumbuh di sekeliling rumah mereka. Rabika memiliki nama lain Acacia nilotica. Tanaman endemik wilayah tropis ini tumbuh dengan cepat. Biji rabika yang jatuh ke tanah akan segera menjadi tunas dalam waktu kurang dari 1 bulan. Di dalam lingkungan Taman Nasional, jumlah tanaman ini sangat banyak. Namun, pohon rabika bersifat mematikan rumput di sekitarnya, sehingga warga harus membatasi pertumbuhannya. Kalau satu karung ini berapa harganya? 1 kilo 5.000. 5.000. Biasa dijual kemana? Ke ini. Tengkulak ada? Tengkulak. Tengkulak situ. Seminggu sekali apa? Tiap hari. Setiap hari. Setiap hari bisa dapat sekilo, 2 kilo? Iya. Bisa itu ya, 5.000, 10.000. Biji yang sudah dipungut kembali disebar di pekarangan. Maida harus menjemur biji rabika hingga kering dan berwarna kehitaman. Dalam seminggu, Maida mampu menjual 10 karung rabika dengan berat masing-masing 10 kg. Dalam sebulan, ia bisa mengantongi minimal Rp200.000. Tanaman inilah yang menjadi harapan warga saat musim kemarau. Sifatnya yang mudah beradaptasi dalam segala cuaca membuat pohon rabika tidak mungkin mengalami gagal panen. Tinggal di kampung Merak harus akrab dengan genset. Di sini, listrik hanya menyala selama 5 jam dalam sehari, dari pukul 5
hingga pukul 10 malam. Hanya ada satu mesin diesel pembangkit listrik dalam satu area pemukiman. Untuk lingkungan Merak misalnya, warga ramai-ramai menggunakan aliran listrik dari rumah Pak Leman. Menjelang pukul 5, Pak Leman sudah mulai menyiapkan bahan bakar untuk menyalakan diesel. Bermodalkan kabel-kabel sambungan, Pak Leman memastikan tersalurnya listrik ke setiap rumah warga. Saya beli dinamo ya atas keluhan masyarakat. Iya, minta dinamo ke saya, minta mesin genset. Saya belikan, iya. Bapak beli terus Saya salurkan. Bapak sambung listriknya. Iya. Terutama ini kan dari pemerintah ini. Awalnya ini punya pemerintah. Punya pemerintah bawa kabel ke dalam. Bapak ke dalam sini ya. Terus habis itu rusak, iya, tidak bisa memperbaiki, iya. Itu akhirnya mangkrak. Sebenarnya, aliran listrik dari negara sudah masuk ke Kampung Merak sejak tahun 1992. Namun sayang, tahun 2005 kabel sambungan rusak. Sementara warga tak cukup punya dana untuk melakukan perbaikan. Berarti ini kabelnya disambung-sambung terus ya Pak ya? Iya. Belum pernah ada cerita sambungannya putus atau rusak gitu Pak? Nggak ada? Dijamin kalau masalah sambungan dijamin. Berarti listrik ini nggak cuma tersedia dari negara, tapi ketika rusak, masyarakat justru swadaya sendiri untuk menyediakan aliran listrik untuk rumah mereka. Ya Pak ya? Betul ya? Kini, Pak Lemanlah tempat mereka bergantung akan listrik. Setiap warga sepakat membayar iuran sebesar 50 hingga 60 ribu rupiah dalam sebulan kepada Pak Leman. Ialah satu-satunya harapan masyarakat untuk mendapatkan listrik masuk ke rumah mereka. Dan inilah Taman Nasional Baluran. Kekayaan biota hayati Taman Nasional Baluran memang tiada duanya. 444 jenis tanaman, 26 jenis mamalia, dan 234 jenis burung yang dimilikinya menjadikan Taman Nasional ini layak mendapat julukan Afrika Van Java. Area seluas 25.000 hektar penuh dengan vegetasi hutan hujan tropis, hutan rawa, hutan bakau, dan hutan savana. Laut dan gunung yang letaknya berdekatan menjadikan Baluran sangat memikat mata. Sayangnya, hingga saat ini, pengelola Taman Nasional Baluran masih berseteru dengan masyarakat Kampung Merak. Alasannya, berlandaskan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 297 Tahun 1997, kawasan pelestarian alam seperti ini harus menjaga ekosistem asli tanpa hadirnya manusia di seluruh area vegetasi. Statusnya mereka ini? Ya itu, kalau statusnya kita juga prihatin juga melihat mereka, karena mereka ketika mau dilegalkan sebagai warga situ Bondo, kita juga keberatan karena di situ bukan tempat tinggal yang legal. Sejak resmi menjadi Taman Nasional pada 6 Maret 1980, pengelola Taman Nasional melakukan pembahasan dengan masyarakat. 40 tahun berjalan, belum ada titik temu hingga sekarang. Jadi ada dua opsi. Opsinya itu tetap di situ. Opsi pertama itu nanti akhirnya kawasan itu kita buffer, kita benar batas. Entah batasnya dari batas alam atau batas bangunan. Opsi kedua, relokasi keluar dari situ. Masyarakat Kampung Merak menempati 363 hektar lahan bekas perusahaan tempat mereka bekerja. 265 hektar diantaranya sudah berubah menjadi kebun dan pemukiman. Adalah Slamet Kurdi.
Generasi kedua keluarga buruh perusahaan ini aktif membangun kesadaran masyarakat atas posisi mereka di mata pengelola Taman Nasional. Ia menyayangkan ketidakjelasan status pemukiman mereka selama ini. Kalau warga sendiri di sini, Pak, kalau dikenakan pajak diakui gitu, tapi dikenakan pajak bersedia, Pak? Oh, sangat bersedia, sangat senang sekali gitu. Senang? Iya, senang sekali. Karena artinya diakui oleh pemerintah. Iya, artinya kita tahu statusnya gitu loh. Kita jelas status tanahnya maupun lahannya itu jelas gitu. Ya itu malah harapan masyarakat sini. Jadi kapan pemerintah bisa memperjelas status kami gitu. Status artinya status tanah itu. Kalau status penduduk kami sudah jelas warga Kabupaten Situbondo gitu. Upaya memperjuangkan nasib warga sudah kerap ia lakukan, seperti mendatangi pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional. Namun hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Tapi kan statusnya tanah konservasi nih, Pak, Iya. dilindungi. Iya. Saya menyadari hal itu dengan adanya status konservasi itu sendiri. Tapi paling tidak kan pemerintah itu juga harus memikirkan harus kemana mereka ini gitu loh. Harus dipindahkan kemana kalau memang harus pindah seperti itu. Apakah tidak bertentangan nanti dengan asas Pancasila maupun undang-undang? Soalnya kami sebagai warga negara yang punya hak dan perlindungan hukum yang sama. Bendera merah putih berkibar di halaman sekolah, seakan mengingatkan kita bahwa sebagian hasil pembangunan Indonesia merdeka belum merata hingga ke dusun ini. Inilah satu-satunya sekolah dasar di desa Sumberwaru. Kondisi sekolah seakan tak mampu mengimbangi tingginya keinginan belajar anak-anak itu. Sudah 8 tahun berjalan, namun kondisi sekolah ini masih sama saja, butuh perhatian dan perbaikan di sana-sini. Lokasi sekolah di tengah alam seperti ini terkadang menjadi kendala bagi para murid dan guru. Inilah gambaran pendidikan yang masih penuh perjuangan di desa, di pinggir kawasan Taman Nasional. Warga Merak pastilah tak punya kuasa. Negara melalui pemerintah daerah atau pihak Taman Nasional sebagai representasi Kementerian Kehutanan harus segera turun menyelesaikan persoalan yang telah lama berlarut-larut ini. Segala wacana hibah tanah haruslah mempertimbangkan warga yang sudah puluhan tahun hidup di sana.